Coba deh, lupain dulu semua yang pernah Anda dengar tentang cara jadi kaya. Hari ini kita bakal bahas sebuah strategi yang justru tumbuhnya itu dalam sunyi. Sebuah metode yang nggak butuh sorotan sama sekali, yang justru bergerak saat pasar lagi riuh-riuhnya. Nah, ini yang kita sebut seni menumpuk dalam senyap. Ini tuh bukan strategi yang bakal Anda lihat di headline berita TV atau portal online. Sama sekali bukan. Dan ya, jangan harap deh ini bakal viral di media sosial. Kenapa? Karena strategi ini nggak butuh validasi atau tepuk tangan dari publik. Nah, ini dia intinya. Semua tentang tindakan yang konsisten, nggak kelihatan, tapi dampaknya luar biasa. Dilakukan oleh orang-orang yang beneran paham mau dibawa kemana permainan ini. Oke, kita masuk ke bagian pertama, suara kesunyian. Di sini kita bakal lihat gimana saat mayoritas orang lagi sibuk dan terdistraksi, ternyata ada permainan lain yang jauh berbeda yang lagi dimainin sama segelintir orang. Pertanyaan ini nih yang jadi pembedanya. Di satu sisi ada keramaian yang lagi heboh ngejar tren baru kayak meme coin. Tapi di sisi lain ada mereka yang kita sebut pribadi berdaulat. Dan percaya deh, yang mereka lakuin itu sesuatu yang beda banget. Oke, sekarang ayo kita bedah lebih dalam lagi perbedaannya. Apa sih yang sebenarnya misahin pola pikir keramaian sama mereka yang geraknya dalam senyap? Ini bukan cuma soal taktik ya, tapi soal cara pandang fundamental dalam ngumpulin aset. Coba dilihat perbedaannya di sini. Kontras banget kan? Keramaian itu sifatnya reaktif. Mereka nunggu sinyal, butuh persetujuan dari orang lain, terus nyoba nebak-nebak kapan harga paling rendah, yang ya seringnya sih gagal. Sebaliknya, yang senyap itu proaktif. Mereka jalan karena yakin, pakai sistem otomatis, dan yang paling penting, mereka ngelakuin itu semua tanpa perlu perhatian dari siapapun. Dan ini prinsip yang penting banget buat dipegang. Sebuah aturan emas lah. Pas semua orang lagi ngomongin satu aset, pas euforianya lagi tinggi-tingginya, justru disitulah risikonya paling puncak. Nah, orang-orang yang bergerak dalam senyap ini paham banget soal ini. Makanya, mereka justru jaga jarak. Ini mungkin kedengarannya agak aneh ya, tapi peluang terbesar itu justru muncul di saat-saat paling sepi. Momen ketika pasar rasanya datar, nggak ada berita heboh, saat nggak ada yang peduli. Justru di momen-momen inilah fondasi kekayaan sejati lagi dibangun. Pelan-pelan, bata demi bata. Jadi kalau kekayaan nggak berpindah pas pasar lagi pesta pora, terus kapan dong momen itu sebenarnya terjadi? Coba kita pikirin bareng-bareng. Jawabannya ada di sini. Justru di periode-periode yang rasanya paling ngebosenin. Saat-saat di mana ngumpulin aset itu rasanya kayak buang-buang waktu. Nah, di tengah kebosanan inilah, generasi jutawan berikutnya lagi nyusun fondasi mereka, jauh sebelum badai FOMO yang selanjutnya datang. Oke, sekarang kita bakal ngebahas sesuatu yang lebih dalam lagi. Soalnya, ini tuh bukan cuma strategi investasi biasa. Ini lebih ke sebuah filosofi, sesuatu yang jauh lebih fundamental. Coba perhatiin deh definisinya, ini kunci dari semuanya. Mereka yang menumpuk dalam senyap itu sebenarnya nggak lagi nyoba menang di permainan yang sekarang ada. Mereka lagi berusaha keluar dari permainan itu sendiri. Mereka sadar banget mindahin kekayaan mereka dari sistem yang mereka anggap rapuh dan penuh risiko. Keluar dari? Apa sih maksudnya? Ya ini semua. Dari ketergantungan sama sistem finansial tradisional dan segala risikonya. Dari kontrol modal yang ngebatasin kita. Dari nilai uang yang pelan-pelan kegerus inflasi. Mereka juga keluar dari keharusan buat dengerin analis di TV atau percaya buta sama bank. Intinya, ini tuh deklarasi kemandirian finansial. Nah ini nih mungkin bedanya yang paling kerasa. Strategi ini sama sekali nggak butuh validasi sosial. Tujuannya bukan buat dapat likes, tapi buat ngebangun ketahanan. Yang mereka butuhin cuma alat simpan pribadi kayak cold wallet dan sebuah kebiasaan menumpuk yang nggak perlu orang lain tahu. Terus, emangnya apa sih untungnya pakai pendekatan senyap ini? Apa imbalannya? Yuk kita lihat 3 keuntungan utamanya, baik dari sisi finansial, mental, maupun strategi. Nah, ini dia 3 imbalan utamanya. Pertama, dari sisi finansial, Anda bisa dapat harga masuk rata-rata yang lebih oke. Soalnya Anda beli pas orang lain lagi nggak tertarik. Kedua, dari sisi mental, pikiran Anda jauh lebih jernih karena nggak keganggu sama kebisingan pasar. Dan ketiga, secara strategis, tumbukan aset Anda udah kelar duluan sebelum gelombang FOMO berikutnya datang. Udah siap? Oke, kita udah bahas nih konsepnya. Sekarang pertanyaannya adalah, gimana caranya kita bisa nerapin pola pikir ini? Apa langkah selanjutnya buat kita? Instruksinya simple, tapi dampaknya luar biasa. Pas pasar lagi menggila, entah itu karena panik atau euforia, tugas Anda adalah melakukan kebalikannya. Jangan ikutan ke bawah arus. Ambil satu langkah mundur, zoom out. Coba lihat siklus besar yang sebenarnya lagi berjalan. Jadi, daripada nanya,
Gua harus ngapain ya? Coba deh tanya pertanyaan yang lebih dalam ke diri sendiri. Lupain sejenak teriakan keramaian. Kira-kira, apa ya yang lagi dilakuin sama orang-orang senyap sekarang ini? Langkah logis, tenang, dan konsisten apa yang lagi mereka ambil buat jangka panjang? Ujung-ujungnya, semuanya balik lagi ke satu mantra simpel ini. Menumpuklah dalam senyap. Bangun posisi Anda, lakuin dengan konsisten, dan lakuin itu semua tanpa butuh tepuk tangan dari dunia luar. Kalau Anda bisa ngelakuin itu, Anda udah ada di jalur yang sangat-sangat berbeda.